Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Ardiansyah dengan NPM 23110301112. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan materi desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi, yaitu yang pertama ada pengertian desentralisasi pendidikan, yang kedua pengertian partisipasi, yang ketiga konsep desentralisasi pendidikan, dan yang keempat peran masyarakat dalam pendidikan. Lanjut saja untuk pengertian desentralisasi pendidikan. Pengertian desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Namun harus tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat 5 dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom di sini dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pengertian partisipasi. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Michelson membagi partisipasi menjadi 6 pengertian, yaitu 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. 3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. 4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Kelima, partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Yang keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Yang ketiga, konsep desentralisasi pendidikan. Konsep desentralisasi pendidikan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Tentang desentralisasi ini, ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Yang A, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, bagi yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, dan administratif. Yang B, desentralisasi menurut Sujanto adalah sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan, merupakan kebalikan dari sentralisasi, di mana sebagai kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. C. Mardiasmo mengartikan desentralisasi tidak hanya
berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahan yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. D. Hogewer memberikan definisi desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. Pengertian desentralisasi. Koswara pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi, urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai diserahkan kepada pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangga, sehingga urusan tersebut berada kepada dan menjadi wewenang yang tanggung jawab pemerintahan daerah. Yang F. Desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan bisa berarti menstrukturisasikan atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara institusi-institusi pemerintahan tingkat pusat, regional maupun lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas, sehingga meningkatkan kualitas keefektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas tingkat subnasional. Yang keempat, peran masyarakat dalam pendidikan. Lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan sekolah adalah pendidikan di masyarakat. Diselenggarakannya lembaga pendidikan oleh masyarakat salah satunya adalah unsur pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan masyarakat lebih menonjolkan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan setiap kegiatan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Menurut Gavenha dan Valderman, menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan partisipasi masyarakat telah berpindahnya konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan demi kemajuan suatu pendidikan. Pada pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam Undang-Undang Sisdiknas dijelaskan juga peran serta masyarakat dalam pendidikan secara umum, antara lain berbunyi: 1. Masyarakat berperan dalam pendidikan meliputi peran serta baik kelompok warga, tiap individu, keluarga, organisasi masyarakat maupun pengusaha untuk diselenggarakan dan pengadilan mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat ikut serta berperan sebagai pelaksanaan pendidikan, sumber kegiatan pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan. 3. Peran serta masyarakat untuk memajukan suatu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut juga dengan peraturan pemerintah. Pengembangan mengenai konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat dalam meliputi 1. Melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya merupakan partisipasi hak politik. 2. Menutupi kegagalan demokrasi perwakilan dapat untuk partisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan politik di lembaga formal. 3. Partisipasi masyarakat dilakukan secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan partisipasi lebih bermakna. 4. Partisipasi bukan hal yang insidental, namun dilakukan secara sistematis. 5. Diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang juga mendorong tata pemerintahan yang baik. 6. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan juga lembaga pemerintahan. Mungkin itu saja tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih.